Setelah itu Bang Ade ngajakin gue ikutan rekaman di lagunya Sore yang juga Rubber Song. Gila ya, maksudnya lihat jam 1:30. Sedangkan itu harus boarding itu kalau nggak salah jam 5:30 di Soekarno-Hatta. Dan itu gue pinjam mobil nyokap gue, jadi gue harus balikin dulu ke rumah itu mobil di Bintaro, terus gue harus naik taksi lagi ke Cengkareng ke bandara. Pemaklumannya banyak. Gimana kita bisa sebenarnya bukan menerima kekurangan, tapi gimana kita bisa memaklumi sebenarnya. Dan bisa live with it. Karena kita nggak bisa merubah orang juga sebenarnya. Welcome to Popbella Sign In, sama aku Ayu Utami, dan hari ini sudah kedatangan Bilal Indrajaya. Jadi hari ini ceritanya mau membedah dua dunia album terbarunya Bilal. Nah gue memperhatikan beberapa interview Bilal. Jadi katanya dulu masih kecil lo dengerinnya The Beatles. Kemudian beranjak SMP itu The Beatles, baru dari SD tuh malah Queen. Nah, kan lo juga dengerin 90s band gitu-gitu. Tapi kenapa lo ngerasa cocoknya di musik-musik lama? Kalau Queen memang itu core memory ya dari kecil. Udah ada satu album kompilasi Queen yang namanya Greatest Hits Volume 1. Ada satu album kompilasi Greatest Hits 1 namanya Queen. Itu yang memang ku dengerin terus setiap hari di mobil. Kalau di antar jemput ke sekolah itu pasti selalu nyala di mobil. Dari SD kelas berapa ya? Kelas 1, kelas 2. Berarti masih kaset tuh ya? CD. Iya kaset bener. Kaset bener. Terus udah memang yang kalau bisa dirangkum menjadi satu band, masa SD itu pasti Queen. Kemudian waktu SMP baru Beatles. Cuman setelah ngulik Beatles banget gitu ya, album per albumnya, dari album pertama Please Please Me sampai album terakhir, ini baru gue gitu mikirnya. Oh akhirnya menemukan yang memang, wah ini nyawanya di sini nih. Meskipun memang band yang aku suka banyak ya, nggak cuma Beatles sama Queen doang, banyak banget gitu. Cuman yang paling, kalau ditanya what's your favorite band, itu pasti yang tersebut Beatles. Gitu. Dan apakah gue juga taunya CMIIW lagi. Lo juga dengerin Oasis gitu, terus 90s band lah pokoknya. Tapi apakah memang setelah kayak berapa kali lo berusaha menyanyikan lagu-lagu orang, kayaknya emang suara gue cocoknya tuh lagu-lagu lama. Apakah ada fase itu atau memang kayak gak, ini gue banget? Itu lebih bener sih, lebih ke lagu-lagu lama. Karena memang mungkin perpustakaanku memang lebih lagu-lagu lama ya dibanding yang baru-baru. Tapi juga aku masih dengerin lagu-lagu baru, pasti dong. Gitu kayak aku suka Daniel Caesar banget gitu, kayak dengerin apa namanya Billie Eilish, aku denger. Emang yang sekarang juga banyak yang bagus-bagus gitu. Cuman memang lebih nyaman dan lebih ngerasa sejiwa dengan lagu-lagu lama sebenarnya. Begitu. Apalagi Beatles ya. Kalau ngomongin Beatles tuh bisa nggak ada habisnya sih. Pasti gitu ya. Memang mungkin sebutannya kan Beatlemania ya. Kalau aku mungkin hardcore Beatlemania kali ya. Gitu. Nah, ketika ini sedikit cerita, mungkin ada beberapa pembaca atau yang nonton biasa Popbella Sign In belum tahu background lo tuh ternyata pernah jadi karyawan gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk menjadi musisi. Itu ceritanya bagaimana? Pernah nggak kayaknya kepentok gitu? Kayaknya jalur gue bukan di musisi deh. Atau memang kayak bodo amat gas aja terus? Musik itu selalu menjadi pilihan sebenarnya, gitu. Bahkan aku dari kecil berpikir jangan sampai sekolah pengen musik. Gitu. Kebalik kan?
Kan orang biasanya jangan sampai musik mengganggu sekolah. Ini kebalik, jangan sampai sekolah mengganggu musik. If you can do both, why not gitu kan sebenarnya. Begitu pula sama pekerjaan gitu ya. Memang sebenarnya dulu aku berpikir bahwa gimana caranya bisa berkarir di musik ya, kayak muluk-muluk banget gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah menemukan jalannya pelan-pelan, sampai akhirnya pun sempat ngantor gitu ya. Selalu musik yang sebenarnya aku cintai gitu. Iya. Cuman memang aku bersyukur juga pernah bekerja di bidang lain gitu ya. Pengalaman hidup yang menyenangkan juga sebenarnya. Really? Menyenangkan buat dilalui sebenarnya, bukan buat dijalani. Menyenangkan buat dikenang dan buat lupakan. Lihat sebagai album foto yang kita sekali-kali mampir lah. Tapi musik itu selalu menjadi rumahku sebenarnya. Kecintaan yang sangat mendalam terhadap musik itu menjadikan bekerja di musik bukan sebagai pressure atau sebagai hal yang malesin gitu. Ini aku dan tim bersyukur banget bisa bekerja di musik. Ketika bekerja, kami nggak merasa itu beban. Nggak. It's a blessing gitu juga sebenarnya. Alhamdulillah bisa bermusik, bisa hidup dari sini. Dan musik itu bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang memang nggak pernah kita sangka-sangka juga. Dan se-vibe, kita kenal juga dari acara musik. Iya Mbak ya. Luar kota pula. Iya kan. Padahal sekarang kita interview di sini. Kalau ketemunya pertama di Jawa Timur. Iya betul. Iya kan. Maksudnya memang musik itu bisa mempertemukan kita dengan banyak unexpected things. Itu yang kusukai. Dan segala macam petualangannya lah. Berarti apakah lo sudah melalui, biasanya nih kalau musisi yang udah sering keluar kota gitu ya, nyampe siang cek sound, malam perform, besok pagi udah flight lagi ke kota lain, udah kayak gitu. Selalu begitu. And it's fun for you. It's fun and it's fine. Jadi bersyukurnya kami ini bilang kami karena nggak cuma aku doang. Iya, satu tim ya. Kami bisa menjumpai banyak tempat yang belum pernah kami jumpai sebelumnya karena musik. Bahkan bisa nyampe ke tempat-tempat yang ini kalau nggak karena musik, kayak gue nggak bakal kesini deh. Gitu, kota-kota itu, ya kan. Jadi memang pengalamannya berharga banget gitu. Dan ketika sampai, kita first flight ya di hari ini, baiklah kita bangun dini hari, kita berangkat ke bandara, berangkat sampai sana bagi tugas nih, playernya istirahat dulu sebentar, produksiannya cek sound dulu, ya kan? Itu udah bagi tugas lah, udah seperti itu memang. Ketemu makan siang, ya, kalau ketemu. Gitu. Yang paling seru ya memang kebersamaannya juga sih, maksudnya memang beberapa di timku juga temanku dari kecil juga sih, dari bertahun-tahun lalu, dan memang kayaknya bisa bekerja dengan teman-teman sendiri juga hal yang menyenangkan juga. Kayak mau main rasanya gitu. Jadi kayak kerja sambil main gitu ya. Tentunya juga dengan profesional juga ya. Maksudnya kita harus tahu ketika itu kerja, ketika main. Itu memang bisa punya kerjaan seperti ini. Itu hal yang kami syukuri juga. Gue penasaran punya pengalaman unik apakah selama ini? Satu aja gitu, misalnya ya, contoh gue pernah dengar anak-anak Seringai gitu, mereka ada 2 show di 2 kota berbeda, tapi flightnya itu kalau nggak salah jam 4 atau jam 5 pagi, jadi begitu mereka selesai main, gue diceritain almarhum Mas Riki gitu, gue tuh udah pakai sepatu, pakai baju semuanya, koper kanan kiri, gue di kursi begini, tapi dengan gayanya Mas Riki ya, khasnya dia gitu kan, jadi begitu, ting, langsung angkat koper, langsung berangkat. Jadi nggak tidur, jadi udah baju lengkap. Rebahan dikit gitu ya. Udah rebahannya cuma di kursi, jadi begitu ting, langsung angkat koper, ayo cabut gitu. Itu seru. Itu juga. Itu kan seru ya, kayak badannya aktif terus jadi. Pernah juga kami jumpai seperti itu. Suatu hari pernah, gue sama beberapa anak di tim gue nih, main di Bandung. Main di Bandung. Tapi nggak full tim ya? Akustikan doang. Main di Bandung,
katakanlah hari Sabtu gitu ya. Ya. Naik mobil nih sendiri nih, kayak paling berlima, berempat gitu mobil. Oke, habis main balik ya, karena kita flightnya first flight, kita mau ke Jogja besok. Oke. Main, manggung, akustikan di Bandung kan seru kan, dingin gitu, kita ngobrol-ngobrol, nongkrong, bla 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 bla. Sangat musik lo lah ya. Selesai main jam 11 malam, selesai. Kok lupa bahwa harus mengejar waktu gitu ya. Kita nongkrong lah di situ. Lihat jam 1:30. Sedangkan itu harus boarding itu kalau nggak jam 5:30 di Soekarno-Hatta. Dan itu gue pinjam mobil nyokap gue. Jadi gue harus balikin dulu ke rumah itu mobil di Bintaro. Terus gue harus naik taksi lagi ke Cengkareng ke bandara. Itu gue nggak ngerti gimana caranya. Itu sampai di Jakarta itu pokoknya kayak setengah jam mungkin sebelum boarding. Itu belum balikin mobil. Belum balikin mobil. Itu mobil nggak mungkin gue taruh di Suwarna gitu, di parkiran bandara, karena mau dipakai mobilnya. Terus akhirnya telat? Akhirnya enggak, magic banget. Untungnya udah online check-in, jadi meskipun udah telat masih bisa selesai. Itu pertama. Yang kedua, ini pernah Mbak, ini tahun 2022 kalau nggak salah. Ini pertama kalinya kami diundang main di Makassar. Pertama kalinya main di Makassar 2022. Nyampe nih Makassar akhirnya ya. Akhirnya nyampe Makassar juga nih. Oke, let's go, berangkat. Terus, kita flight jam 6. Sampai di bandara itu jam 4:30, aman banget. Tapi kok kita nongkrong dulu di parkiran ya, di Suwarna ini. Nggak tahu dengan anggapan, seolah-olah keburu kok di sini. Yang kami lupa adalah, itu hari Sabtu. Macet. Bukan macet. Apa? Ngantri masukin bagasi itu loh. Dan kami nggak ada yang online check-in waktu itu. Akhirnya kita harusnya jam 5:30 itu udah boarding. Kita sampai di terminal itu jam 5. Pas masuk yang penuh. Akhirnya sampai jam 5:40 itu masih di situ, kita masih ngantri. Terus tiba-tiba magic happen, ada seorang yang kita mohon-mohon, Pak, ini kalau kita angus tiketnya kita beli sendiri nih tiketnya. Wah, akhirnya kita melas banget lah. Untungnya memang beneran melas mukanya, kita beneran nggak dibuat-buat. Akhirnya ada seseorang yang baik hati yang mengizinkan kita untuk ada satu loket yang dibuka lagi gitu, satu ini. Spesial lah ya jadinya. Tadi nggak ada orangnya, nggak ada tugas, akhirnya dibuka, akhirnya kita bisa ke dalam. Jadi kita akhirnya adalah orang terakhir yang masuk ke pesawat. Semua orang melihat kita udah kayak kesel gitu. Jadi agak telat. Jadi pelajaran lah ya. Iya. Next time. Atau perlu manajer lebih galak kayaknya? Enggak perlu digalak-galakin. Jadi malas kita main kalau digalak-galakin. Oke, sekarang masuk ke album nih. Nah, setelah cerita-cerita ya, kayak lo kan udah mengeluarkan Purnama, Nelangsa Pasar Turi sampai Dua Dunia. Yang gue pengen tahu, ketika membuat ketiga album itu, transisi perasaan lo tuh seperti apa sih ketika bikin yang pertama, terus yang kedua ada dari diri lo nya perubahan apa, kemudian ketiga tuh ada kejadian apa yang membentuk setiap album ini punya karakternya masing-masing. Makin kesini tuh aku makin ini sih Mbak, makin nerima gitu. Ya udahlah. Oh gitu. Akhirnya kalau dulu ya album pertama itu Purnama itu pas rilis umurku masih 23. Waktu album Purnama rilis tuh. Belum 24 bahkan. Itu tahun 2019. Iya. Korteks ini belum sempurna ya. Hati-hati lah. Kenapa gini sih? Kayak kenapa harus gue yang mengerti gitu. Kenapa nggak mereka yang ngertiin gue? So on. 23-year-old boy gitu kan. Mungkin secara bunyi-bunyinya
cara aku bernyanyi dan bagaimana menyampaikan perasaan itu mungkin tertuang di album itu. Iya. Belum sepenuhnya mature lah. Oke. Gitu. Kemudian di album berikutnya Nalangsa Pasar Turi itu ketika rilis umurku 27. Udah mulai. Oke. Tapi itu album Nalangsa Pasar Turi itu tentang perasaan nelangsa yang itu rock bottom banget kan, yang terasakan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Lagi-lagi itu album yang meratap itu kayak apa ya? Ini banget ya gue ya. Tapi mungkin gue nggak tahu ini apakah perasaan gue doang atau interpretasinya sama atau enggak gitu. Kalau gue ngeliat kayak beberapa videonya kan itu repetisi terus ya, adegan. Video lirik. Iya, video liriknya kan ada repetisi ini. Kalau gue sih ngerasain jadi kayak inconstant same feeling over and over again tapi nggak kelar-kelar aja gitu. Waduh. Anjay, enggak ya? Nggak bisa ya? juga Lebay ya? Itu sebenarnya kami nggak mikir sejauh itu sebenarnya. Itu pure karena konsep kayak video 60 aja ngelup terus sebenarnya. Cuman bener karena kan kalau ngomong nelangsa kan itu bukan sesuatu yang bisa kita targetin selesai gitu. It's never ending, it's looping. Iya, looping aja kayak ini kapan sih gitu ya udah. Gitu. Bisa juga, keren ya Mbak. Bisa jadi bahan ngobrol. Sampai akhirnya di album ini dirilis di usia 29 tahun sekarang. Lebih ternyata nggak semua hal tuh kita harus tahu jawabannya gitu. Nggak semua hal harus kita nggak semua hal itu harus kita kupas kenapa gitu. Oke. Jadi ya udah, mungkin beberapa hal tuh memang sudah sewajarnya remain unanswered gitu. Oke. Biarkanlah dia menguap into nothingness gitu. Udah, jadi di situ lebih ada perasaan di fase hidup sekarang tuh lebih ada perasaannya ya udahlah. Gitu. Karena sebelumnya aku anti banget kayak gitu. Nggak bisa lo jual gue beli gitu. Aku dulu gitu banget. Sekarang ya udahlah. Emang udah begitu harusnya. Cukup cepet gak sih? Cukup, maksudnya untuk usia lo cukup cepet gak sih nyampe di fase itu? Biasanya kan itu usia-usia yang kayak udah melewati kayak berbagai hal. Aku nggak bilang aku udah paling wise, enggak. Maksudnya masih still got a lot to learn juga gitu. Tapi kalau ada yang bisa dilegoin aja. Kalau ada yang bisa, iya. Itu semua sebenarnya aku rasakan ketika menikah sebenarnya. Ketika ikhlasnya banyak ya. Iya, kayak pemaklumannya banyak sebenarnya, iya kan? Pemaklumannya banyak. Gimana kita bisa sebenarnya bukan menerima kekurangan, tapi gimana kita bisa memaklumi sebenarnya. Dan bisa live with it. Karena kita nggak bisa merubah orang juga sebenarnya sih. Why would we change people? Ngapain juga diubah? Dia udah terlahir seperti itu, ya udah biarkan dia seperti itu. Mungkin yang bisa dilakukan adalah maklum aja. Karena kita tinggal dengan orang yang berbeda dengan kita. Itu kuterapkan juga di banyak hal. Iya, gitu. Akhirnya. Mencoba lah. Rawes. Tapi anduk taruh mana? Anduk di kasur kadang, bingung deh. Itu default aja. By default. Kenapa ya? Gua taruh situ. Kenapa ya? Iya. Kan tinggal jemur. Kain kotor taruh di atas atau dibuka dulu masukin? Nah, ada game yang seru banget. Melempar kain kotor ke keranjang. Kalau masuk, syukur. Kalau enggak, ntar gue benerin. Lupa abis itu. 3 hari kemudian. Oke, 2 dunia lagi nih. Gue mau serius dulu. Jadi jadi Pop Bella waktu itu sempat datang ke hearingnya Bilal sebelum launch album ya. Nah, di 2 lagu pertama itu kan Kaos Kaki Merah nomor 1-nya, kedua Akhir Maret yang sebenarnya sudah rilis sebelumnya. Kedua ini kan memang ditujukan untuk Ade Paloh ya. Almarhum Ade Paloh. Sebenarnya sedekat apa sih lo sama Ade sampai lo look up banget sama beliau gitu? Mungkin gue nggak bisa bilang gue adalah orang paling dekat dengan beliau ya, karena mungkin masih ada keluarganya beliau, masih ada sahabat-sahabat kecilnya beliau. Gitu. Cuman yang gue rasakan dari beliau ke guanya itu adalah tingkat kedekatan yang sangat personal. Gue nggak bilang Ade Paloh nganggap gue
apa yang enggak. Cuman dari gue yang sebagai orang yang tumbuh besar mengidolakan karya-karya beliau, kemudian menjadikan lagu-lagu karya beliau sebagai referensi musik sampai sekarang bahkan ya gitu. Dan akhirnya bisa kenal dengan beliau in person, sampai bisa mematahkan kata-kata yang orang bilang kayak don't get too close to your idol gitu. Kan ada yang bilang gitu kan. Enggak kalau sama Bang Ade. Ternyata sesantai itu orang sih. Orang selfless banget mungkin gitu. Sehingga banyak sekali hal yang beliau share ke gue yang menjadi pegangan sampai sekarang gitu. Berkali-kali gue bilang gue bersyukur banget sempat berbagi riwayat sama Bang Ade, meskipun singkat. Gue kenal sama beliau less than 10 years. Dan rasanya seperti udah kenal berpuluh-puluh tahun. Itu yang gue rasakan ya. Dan menurut gue bikin lagu seperti ini itu niatnya benar-benar rasa terima kasih yang sangat mendalam yang harus gue tuangkan ke dalam lagu gitu. Terus ya, rasa kerinduan in a very fun way gitu lah kayak. Although terdengar sangat berduka ya. Depends. Siapa yang mendengarkannya gitu. Cuman kalau dari gue yang bikin, maksudnya let's celebrate his legacy, let's celebrate his life gitu kan. Dengan cara apa? Kita ingat yang seru-serunya gitu. Ya, gue gak mau mengajak orang untuk berlarut sedih-sedih karena setiap orang punya fase grievingnya masing-masing. And it's okay. Iya kan? Ketika orang punya fase grieving gitu terhadap kehilangan gitu, it's okay. Dan jangan diburu-buru. Setiap orang punya fase itu sendiri-sendiri dan beda-beda juga. Makanya kalau dari gue nggak mau mengorek-ngorek soal itu, fase bersedihnya orang. Dan gue nggak tahu di luar sana mungkin ada banyak sekali orang yang lebih dekat dengan almarhum ketimbang kedekatan yang gue punya gitu. Makanya lagu ini maksudnya kayak let's celebrate his life gitu. Kita tenang yang seru-serunya aja. Tapi memang mungkin bagi karena juga kayak pertemuan gue dengan Ade itu juga tidak banyak, cuma beberapa kali, tapi yang awalnya gue pikir dia sosok yang kayak gitu banget ya gitu, kayak aduh ketemu Ade lagi, kalau sorenya ya udahlah ya gitu, geng sorenya kayak fine aja, tapi begitu Ade tuh rasanya kayak ini someone nih, tapi begitu ngobrol ternyata kayak chill aja, nggak, dia tidak yang sebesar, dia tidak menunjukkan bahwa gue besar loh gitu, nggak kayak gitu. Kalau lo apa yang membuat lo pada akhirnya pertemuan itu gila, ini dia, gue look up banget sama nih orang. Sampai kaos kaki merah, diinget. Gue sering banget sama teman-teman yang lain juga sih, main ke rumahnya Bang Ade gitu. Itu hampir tiap hari, selalu welcome sama kami semua gitu. Jadi pertama kali ketemu, nih gue masih ada fotonya kali ya. Jadi gue pertama nonton sore udah lama banget. Cuman baru pertama kali berani untuk nyamperin gitu. Bang, gitu. Boleh foto nggak? Gitu. Itu kalau nggak salah waktu pertama kali album Lost Good Love Boys itu muncul, mungkin 2015, lupa ya. Ada fotonya Pak. Itu masih kuliah gitu foto. Itu baik banget ya. Dan ini belum ya? Belum ada ini. Ininya belum. Terus di pertemuan berikutnya yang gue nggak expect, inget sama gue. Dia inget muka, inget nama. Padahal gue nobody. Dia nggak punya kewajiban inget gue juga gitu. Gue bukan temennya juga waktu itu, mungkin kayak cuman salah satu dari ribuan atau berapa banyak penggemar sore gitu. Inget sampai akhirnya mungkin itu pertemuan kedua, kemudian pertemuan ketiganya gue nonton Jiplak waktu itu di Lefties Kemang. Udah nggak ada tempatnya di Lefties. Nonton Jiplak di Lefties Kemang 2017 mungkin, atau gue lupa banget. Masih ingat sama gue. Lal. Yang manggil gue Lal Bang Ade doang tuh. Gue sebel dipanggil Lal. Kecuali sama Bang Ade boleh. Gak apa-apa deh. Aneh banget manggil gue Lal, aneh banget. Sedih kan. Lal. Inget. Padahal terakhir ketemu tahun lalu. Dan waktu itu kayaknya gue juga belum di follow back sama Bang Ade juga, mungkin di Instagram, gue lupa ingat. Setelah itu Bang Ade ngajakin gue ikutan rekaman di lagunya sore yang juga Rubber Song.
Gila ya, maksudnya baik dong gitu loh. Itu untuk nobody kayak gue tuh hal yang Masya Allah, ini gila banget. Dulu gue nabung mau di dia sore loh, di Aksara Kemang gitu kan. Sampai bisa begini. Sampai akhirnya gue bahkan ketika Bang Awan nggak bisa main waktu itu ya, gue yang diajakin jadi penggantinya tahun 2018, 17 itu. Dia ingat sama gue. Gitu. Itu hal yang akan selalu gue banggakan sih untuk diceritain ke orang about how good of a man he was. Gitu. Itulah. Lalu, kenapa lo memilih menyelipkan sedikit lirik apatis ria lagunya Sore di Kaos Kaki Merah, di lagu Kaos Kaki Merah? That's my favorite song. Sore. Simple as that. Dan gue selalu bilang sama Bang Ade, Bang, lo bisa bikin lagu ini crazy. Dia kepikiran bikin berholiday tak pernah usai denganmu. Berholiday tak pernah usai. Ngomong usai itu usai. Supaya dia nyaru sama holiday, usai, that's crazy. Dan lo samain ya jadi kini kau berholiday tak usai. Jadi lo samain juga kan ya? Tak usai. Ya. Jadi memang interpretasi orang kan bisa beda-beda ya Bill. Terhadap dua dunia gitu. Kayak gue bilang kalau gue dengerin dua lagu awal tuh masih terasa sendunya lo. Tapi begitu dua lagu terakhir tuh udah mulai lo kayak you are kinder to yourself gitu rasanya gitu. Tapi kalau dari pembuat lagunya sendiri, satu kata yang menyimpulkan album Dua Dunia tuh apa? Nah itu sih, ikhlas. Ikhlas. Wes loh. Ikhlas lah. Oke. Dan ini akan dan ini rilis dalam format apa selain digital? Sejauh ini masih digital. Kepengennya ada fisiknya juga. Either itu plat 7 inch atau apa kita nggak tahu sih. Nggak pengen kaset? Pengen. Karena aku pribadi pengoleksi kaset juga, CD juga, plat juga gitu. Kalau semua bisanya, cuman dia approve sama bos-bos apa enggak tahu deh. Biar ada pengalaman orang gitu, kayak gimana sih kalau ketarik gitu, fungsinya pensil tuh apa gitu. Jadi ngasihnya kan paketannya pensil, dan pensil buat apa nanti lo akan tahu sendiri. Ada satu hal yang lucu banget gitu. Ada seorang kerabat gitu. Dia nanya, tapi susah kali kalau mau puter kaset, kata dia, karena mediumnya ya. Dia ngomong gini, karena pemutar kaset tuh gue nggak punya, kata dia, susah. Dan lagian, kata dia ngomong gini, lagian juga kalau di mobil kan susah dengan kaset, harus pakai Spotify. Nah kan ada mobil yang ada tape-nya gitu. Pak, dia nggak tahu bahwa ada sempet dunia di mana ada mobil yang tape-nya tuh buat kaset, kaset deck gitu. Dan itu nyata. Udah sampai generasi yang nggak tahu itu. Jadi dia juga yang tipe bukan buka jendela begini ya? Iya. Begini. Jadi dia nggak tahu cara begini terus ditarik pakai tangan. Tipe yang pertanyaannya ketika mobil connect Bluetooth, enggak? Dia bahkan ada juga ternyata kenalan gua, yang dia nggak tahu bahwa dulu nggak lama-lama banget bahkan mungkin 10 tahun lalu ya kabel aux kan. Dia nggak tahu. Dia mungkin dia pas itu terjadi masih kecil banget kali ya. Mungkin let's say sekarang umurnya 13 tahun. Ya 10 tahun lalu umurnya 3 tahun. Mungkin dia nggak terlalu ingat. Dia bahkan lupa bahwa sempet loh kita sebelum Bluetooth itu kan kabel aux tuh. Apalagi kalau kabel rusak kan kok nggak mau sih kabel digulung-gulung gitu. Dia lupa gitu. Tapi sampai ke generasi yang udah di situ kan. Lo ngalamin ini nggak sih generasi Laserdisc? Bokap gue punya banyak banget Laserdisc. Wah gila. Nonton Lion King Laserdisc. Salah satu hal yang gue kangenin dari masa lalu adalah mencium bau Laserdisc. Aneh sih, tapi setiap kali kalau dibuka tuh kayak baunya gitu deh. Terus nyewanya tuh di Bona Indah. Nyewa Laserdisc ada dulu penyewaannya. Lebak Bulus. Lebak Bulus, Bona Indah, sewa Laserdisc sama kaset.
Cuma Laserdisc kalau aku di ujung, jadi sempat ngalamin, jadi bokap tuh punya banyak konser-konser, dan masih kumpulan video klip kan dulu kan, iya. di Laserdisc gitu, masih ada di rumahnya bokap. Gue inget banget juga dulu sempat kayak ngeliat Lion King pakai Laserdisc, iya. Cuman nggak panjang gitu, karena ketika gue SD udah VCD. Setelah itu bukan DVD ya, VCD. Oke. Menarik sekali. Oke, closing. Kalau gitu, terakhir dari Bilal, apa 3 hal yang lo rindukan seandainya di 2025 tuh dari era 90-an tuh balik lagi? Yang gue kangenin dan akan kejadian, Oasis reuni. Itu kan lagi tuh. Oasis reuni. Lagi BU ya kayaknya ya. Waduh, antara maruk banget atau BU ya. Iya. Oasis reuni. Terus dari 90-an ya, gue kangen banget Toys R Us di seberang PIM. Shit, iya lagi. Gila. Ya benar. Sama nyewa VCD di ini, apa sih? Video Easy apa? Video Easy. Di Pondok Indah bukan sih? Di Bintaro juga. Oh, Bintaro juga ada ya? Nyewa VCD, bukan ini ya, nyewa VCD. Di Video Easy. Toys R Us seberang PIM. Dan Oasis. Gue ganti Oasis, jangan Oasis deh. Oke. Satu lagi gue kangen banget, bentar ya. Oh ini, gue kangen banget. Ini kayak awal 2000 masih ada sih. Gue kangen juga makan Nandos di Citos. Nandos? Iya, chicken Nandos. Iya, dulu kan ada Citos kan dulu kan? Iya, benar. Ada ya? Dulu ada. Oh iya benar, ada. Dulu ada Nandos di Citos tahun 2000-an awal kali ya? Iya. Pas masih ada bioskop pokoknya. Iya. Yang udah nggak ada. Sama ada skor deh Citos dulu. Betul, skor. Banyak sih yang gue rindukan dari Jakarta tahun segitu. Kids Station, Toys R Us tuh gue juga kangen banget. DH. Iya, gue kangen Aquarius juga, toko CD. Oke. Oh iya Aquarius. Tapi kayak agak beda generasi. Gue punya DH kayak lo belum main deh. Gue kan generasinya 2000-an awal. Gue lahir 95. Oke, Bilal, thank you so much for your time buat Pop Bella. Terima kasih. Semoga sukses buat albumnya dan rilisan yang kamu inginkan segera tercapai, dipenuhi oleh record label lo. Oke.